Selamat datang kembali di channel Code at Home. Oke, kita langsung aja ke text editornya. Oke, di sini saya udah buka text editornya ya. Sekarang kita bakal melanjutkan video sebelumnya membuat landing page seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemarin kita udah buat bagian headernya dan jumbotron seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke bagian editorial passion, kita coba tambahin end clips yang ada di belakang gambar saya ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita ke bagian image di sini. Kita masukin dulu image and clipsnya. Oke, selanjutnya untuk end clips yang 8 kita buat absolute. Oke, kita buat sekaligus aja ya teman-teman ya. Kita buat sekaligus di 3 image-nya itu class absolute. Bottomnya kita buat 0. Oke, selanjutnya untuk bagian end clips 8 kita coba buat right-nya itu 0. Setelah itu di bagian end clips 10 left-nya itu kita buat 0. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita cek dulu. Oke, untuk end clips yang besar ini end clips 8, ini yang kuning end clips 10, dan yang sedikit besar ini end clips 9. Oke, pertama kita coba atur dulu yang besar ini ya teman-teman ya. Yang end clips 8 itu coba kita buat width-nya 80%. Oke, selanjutnya yang di bagian end clips 9 coba kita tambahin bottomnya ya. Oke, kita buat 10. Setelah itu leftnya kita buat 0. Kita geser sedikit ke kanan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin yang kuning ini kita bisa geser lagi ke dalam ya teman-teman ya. Berarti leftnya kita buat 7. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke bagian editorial passion. Oke, sekarang kita bisa tutup dulu di bagian header or jumbotron ini. Sini kita tutup. Selanjutnya kita buat editorial passion. Oke, untuk membuat elemen seperti ini kita bisa menggunakan grid ya teman-teman ya. Oke, kita buat grid calls 12 untuk pembungkus dari 3 elemen kotak nanti yang akan kita buat. Setelah itu untuk spacingnya kita bisa gunakan gap 20, yaitu nilainya 80 pixel. Oke, kalau kita lihat di desain Figma-nya itu untuk jarak antara cardnya ini itu 80 pixel ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan gap 20. Oke, selanjutnya kita bisa buat elemen cardnya div class call span 4. Jadi setiap cardnya itu nilainya 4. Jadi jika pairnya itu 12 dibagi 4 itu ada 3 card dengan ukuran masing-masing sama ya teman-teman. Jadi nggak ada ukurannya yang besar di card pertama atau card kedua atau ketiga. Oke, selanjutnya kita coba kasih shadow dulu ya di bagian cardnya. Oke, di sini kita bisa buat value CSS untuk box shadow. Oke, kita ke bagian box shadow. Di sini pada video sebelumnya itu kita pernah membuat card ya teman-teman ya. Jadi kita di sini bisa buat card 02. Setelah itu kita masukin value-nya. Selanjutnya kita generate. Oke, setelah kita generate kita bisa gunakan di index.html-nya.
di bagian call span-nya ya teman-teman ya. Berarti kita coba panggil shadow card 02. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk roundednya kita gunakan 16 pixel. Oke, kalau kita lihat di bagian additional passion di sini, di bagian cardnya itu border radiusnya 20 pixel ya. Karena 20 pixel itu di sini kalau di utility style-nya itu ada 24 dan 16 ya teman-teman ya. Kita pakai yang 16 saja. Oke. Selanjutnya untuk paddingnya coba kita cek dulu. Oke, di sini dia menggunakan 36 ya teman-teman ya. 36 yang di atas 36. Oke, jadi kita bisa buat sama rata aja. Atas bawah kiri kanannya itu 36. Jadi kita bisa gunakan P9 ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa masukin image-nya ya. Oke, kalau kita lihat gambarnya di sini itu menggunakan yang ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita bisa buat teksnya di sini ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat di Figma-nya. Di sini front end developer. Oke, kita bisa paste. Di bagian developernya kita gunakan tag span ya. Oke, selanjutnya untuk font weight-nya kita bisa buat di bagian call span-nya. Kita buat defaultnya itu font weight normal ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian H1 kita buat class font weight-nya itu kita menggunakan semi bold ya teman-teman. Oke, kalau kalian perhatiin di sini ketebalan front end dan developer itu berbeda ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya coba kita cek untuk ukuran font size itu 27 pixel. Oke, coba kita lihat teks. Kita coba gunakan yang 2XL ya teman-teman. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, di sini dia udah masuk ya teman-teman. Cuman untuk font boldnya belum masuk, berarti dia harus di dalam span-nya ya teman-teman ya. Oke, coba kita cek. Nah, di sini dia udah masuk ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita belum masukin untuk title di bagian additional passion ini ya. Kita coba masukin dulu. Oke, kita lihat teksnya itu font size 40 pixel. Oke, kita gunakan teks 4XL. Setelah itu di bagian fashion ini kita buat font semi bold. Dan di bagian additional kita buat font normal. Oke, coba kita cek. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang di bagian grid kita kasih spacing MT10. Oke, di bagian tag H1 di bagian titelnya kita kasih text center. Oke, seperti ini ya. Di bawah front end developer ini ada teks paragraf. Kita coba buat di sini. Oke, coba kita lihat ukuran font size-nya itu 17 ya. Oke, kita bisa pakai teks LG ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya mungkin kita bisa kasih sedikit spacing di bagian H1 MT3 atau MT4. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya call span 4 ini untuk image dan teksnya kita copy, atau kita bisa copy langsung dari call-nya ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita tinggal rubah aja image-nya. Oke, coba kita cek dulu. Nah, di sini dia udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang coba kita sesuaikan image-nya. Yang kedua itu image-nya seperti ini. Oke, kita bisa gunakan yang ini. Oke, yang ketiga itu seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita cek dulu hasilnya. Oke, di sini untuk tinggi image-nya dia nggak sama ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa gunakan seperti ini. Jadi di bagian image, masing-masing image-nya itu kita tambahin kelas height. Coba kita sesuaikan. Oke, kita bisa gunakan height 32 ya teman-teman ya. Height 32 itu 8 rem atau 128 pixel. Oke, jadi untuk masing-masing image itu tingginya sudah sama rata dan teksnya pun sudah sama rata juga dengan card-card yang ada seperti ini ya. Sekarang kita tinggal sesuaikan teksnya ya. Untuk teks yang kedua itu backend developer. Oke, untuk yang bagian ketiga itu UI UX. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian UI UX designer kita tambahin text center. Teks yang di bagian backend developer dan frontend developer ini sepertinya kita belum membuat dia menjadi center ya. Oke, kita bisa copy aja kelasnya text center di bagian backend dan di bagian frontend. Oke, untuk bagian paragrafnya sini kita bisa copy paste saja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke bagian My Daily Activities. Oke, kalau kita lihat di sini ketika di hover cardnya, di sini teksnya dia berubah jadi purple ya teman-teman ya. Oke, berarti kita coba buat di bagian kelas H1 dan paragraf di sini. Oke, kita coba tandain dulu ya teman-teman ya. Kita rubah sekaligus. Oke, di bagian title dan paragraf ya. Di sini kalian bisa gunakan current color. Oke, selanjutnya kita bisa buat di bagian call-nya. Itu kalian bisa buat seperti ini ya, teks. Untuk warna defaultnya itu kita gunakan black. Selanjutnya ketika di hover itu colornya purple, teks purple. Kita kasih duration 300 dan kursor pointer. Oke, sekarang coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ketika di hover teksnya sudah berubah menjadi purple. Oke, selanjutnya kita ke bagian My Daily Activities. Oke, ini bisa kita tutup dulu ya di bagian additional passion. Kita bisa buat komentar My Daily Activities.
Oke, untuk teksnya, untuk title-nya kalian bisa copy aja ya teman-teman di sini. Oke, sekarang tinggal ganti teksnya aja. Oke, teksnya itu kita buat left ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bakal buat cardnya seperti ini. Oke, kita bisa buat div kelas mt5. Oke, sekarang kita bisa gunakan shadow card 02 yang kita gunakan pada card sebelumnya ya. Selanjutnya kita bisa buat kelas flex, item center. Setelah itu untuk width-nya kita buat 80% ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini width-nya itu setengah lebih dikit, jadi kita coba buat 80%, nanti kita sesuaiin lagi. Selanjutnya itu untuk rounded-nya kita coba buat rounded 2XL. Oke, selanjutnya kita masukin image yang ini ya teman-teman ya. Oke, di sini kita buat untuk teksnya, kita bisa copy paste saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian Apollo Technologies kita kasih BR agar dia enter ke bawah ya. Oke, selanjutnya untuk width teksnya itu kita menggunakan font weight 600, kelas font weight semi bold. Untuk font size-nya kita gunakan teks 2XL. Setelah itu untuk paragrafnya kita gunakan font size 18. Oke, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di bagian div-nya kita bisa buat ML3 atau 4. Oke, sekarang coba kita cek hasilnya. Oke, di sini dia udah masuk ya teman-teman ya. Sekarang coba kita sesuaiin untuk paddingnya. Oke, sekarang coba kita buat paddingnya itu 3 pik. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya cardnya ini kita coba tambahin margin topnya menjadi 8. Setelah itu kita bisa copy paste untuk cardnya ya. Kita buat menjadi 3 bagian, kita save. Setelah itu kita cek hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba sesuaikan untuk title dan image-nya ya. Oke, untuk yang kedua kita ganti image-nya. Setelah itu yang terakhir itu gambar ini ya teman-teman ya. Oke, image-nya udah ganti. Sekarang kita sesuaikan teksnya.
Oke, di bagian getting dan end kita coba kasih BR. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, pada video kali ini kita telah berhasil membuat landing page sesuai dengan desain yang ada di Figma. Oke, selanjutnya kita bakal buat responsif dari landing page ini, dan juga kita akan masukin background blur yang ada di belakang ini. See you next video.